hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan sukacita. Kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Lebar. Bertambah-tambah lebarnya. Tinggi. Bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah. Bertambah-tambah dalamnya. Lebar. Bertambah-tambah lebarnya. Tinggi. Bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut. Lebar. Lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut. Lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Adik-adik, kita mulai dari awal yuk. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Tinggi. Bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah. Bertambah-tambah dalamnya. Lebarnya. Bertambah-tambah lebarnya. Tingginya. Bertambah-tambah oh tingginya. Kasih dalam siapa? Dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut. Lebarnya. Lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut. Lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut. Lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Kita coba slow motion ya adik-adik. Dalamnya.
kita ambil posisi, kita berdoa. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita adik-adik untuk Tuhan Yesus. Ayo kita bilang terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan sama kita besar adik-adik. Ayo kita sembah Tuhan Yesus.
berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mau lindungi Indonesia. Tuhan Yesus mau berkati Indonesia. Tuhan Yesus mau sembuhkan semua yang sakit, semua yang dalam keadaan susah. Tuhan Yesus mau tolong. Tuhan Yesus mau terus jagai Indonesia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak M. Aruf Amin. Tuhan Yesus berikan hikmat, Tuhan Yesus berikan roh takut akan Tuhan di hati pemimpin negara kami. Tuhan Yesus, pemimpin negara kami, memimpin negara dengan takut akan Tuhan, adil, dan selalu Tuhan Yesus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk provinsi kami, Provinsi Riau. Kami berdoa memberkati gubernur dan wakil gubernur dan juga kota kami Pekanbaru, Bapak Syamsuar dan Bapak Edi Nasution. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan hikmat untuk pemimpin kami Tuhan. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Yesus berikan juga kesehatan, perlindungan, kemanapun melangkah selalu aman. Tuhan Yesus berkati keluarganya, berikan sehat, berikan rezeki yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, Om Aniko Notora Harjo dan juga wakil-wakilnya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi keluarganya, Tuhan Yesus berikan hikmat dalam memimpin gereja. Roh takut akan Tuhan ada di hati pemimpin kami. Tuhan Yesus, pemimpin kami satu suara sama yang sesuai dengan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, GBI Rayon 12, Opa Gede dan juga wakil-wakilnya. Yesus berkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan dalam memimpin gereja. Tuhan Yesus, pemimpin gereja kami sama isi hatinya dengan hatimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga keluarganya, berikan kesehatan, perlindungan. Engkau berkati Tuhan kemanapun melangkah. Yesus, kami juga berdoa untuk Kak Gimin dan Kak Ruslin dan juga kakak-kakak sekolah minggu di Geri 12. Yesus berkati, Yesus lindungi kemanapun melangkah, aman di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus berkati keluarganya Tuhan, Yesus berikan perlindungan, Yesus berikan kesehatan. Yang ada di sekolah berhasil Tuhan Yesus, di pekerjaan berhasil, dalam keluarga kasih sayang dalam keluarga selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama kami. Yesus berkati papa mama kami dengan kesehatan, dengan takut akan Tuhan. Mendidik kami Tuhan, mendidik anak-anak sekolah minggu dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan dan perlindungan. Yesus berkati juga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Yesus berkati, tumbuh kembangnya ada di tangan Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu bertumbuh 10 kali lipat lebih unggul dari orang-orang di angkatannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tidak kompromi terhadap dosa, anak-anak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Kemanapun melangkah, berkat Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa kami yang baik buat kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami hati sebagai murid Tuhan yang mau diajari oleh firman Tuhan. Bahkan kami rindu lebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengurapi Kak Kia yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul sumur. Ya, sumur. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Kakak tunjukkan gambar nih. Apa ini ya? Mungkin adik-adik zaman now kebanyakan nggak tahu. Ini gambar apa ya? Ini adalah sumur atau perigi. Sumur adalah sumber air buatan dengan cara menggali tanah. Dalamnya sumur tergantung dari sumber air yang didapat. Bisa sampai puluhan meter loh dalamnya. Nah, kalau adik-adik disuruh menginap dan tinggal di dalam sumur ini, mau nggak ya? Nggak mau Kak, gelap Kak. Perlu adik-adik tahu, orang bisa mengalami keracunan gas di dalam sumur loh, dan bisa mengakibatkan kematian. Kakak yakin dan percaya, pasti kalian semua nggak mau menginap, apalagi tinggal di dalam sumur ya. Tapi lihatlah, ada apa dengan bapak ini ya? Oh, dia terikat adik-adik. Wah, kasihan sekali bapak ini. Rupa-rupanya dia diikat oleh orang-orang jahat dan mau dibawa kemana ya bapak ini? Oh tidak, bapak yang baik hati ini rupa-rupanya mau dimasukkan ke dalam sumur. Aduh, kasihan sekali bapak ini ya adik-adik. Ada apa sebenarnya ya? Kenapa bapak ini sampai diikat seperti itu dan mau dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur? Siapakah nama bapak ini? Tetap duduk yang manis ya. Kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik, bapak ini bernama Yeremia. Dia adalah salah seorang nabi Tuhan. Bapak Yeremia adalah nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Tuhan bilang sama Bapak Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk bangsanya. Tuhan bilang sama Yeremia supaya tidak takut pada waktu menyampaikan pesan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menyertai Yeremia dan melepaskan Yeremia. Yeremia yang masih muda dipanggil dan diutus Tuhan. Begini kisahnya. Firman Tuhan datang kepadaku, Yeremia, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka Yeremia menjawab, "Ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah takut, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau."
untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Begitulah adik-adik, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia yang masih muda. Nah adik-adik, pergilah Yeremia yang masih muda untuk memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Yang percaya dan bertobat diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya pasti dihukum Tuhan. Lihatlah adik-adik, Yeremia bukan cuma berbicara kepada orang banyak. Tetapi Yeremia juga dengan berani berbicara kepada raja yang berbuat dosa. Supaya bertobat dan bisa diberkati Tuhan. Inilah rajanya. Raja ini namanya adalah Raja Zedekia. Adik-adik, raja ini bukannya bertobat dan mengikuti Tuhan. Malah Raja Zedekia dan pegawai-pegawainya beserta rakyatnya tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan bukan cuma itu loh adik-adik. Pegawai-pegawai Raja Zedekia yang jahat malah mengikat Nabi Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur yang kering, tapi berlumpur. Kasihan sekali Nabi Yeremia. Orang-orang tidak bertobat, malah memasukkan dia ke dalam sumur. Kakak mau tanya nih sama adik-adik. Apakah Tuhan melihat itu semua? Ya, Tuhan pasti melihatnya. Dan bukan cuma melihatnya adik-adik, Tuhan juga menolong hambanya, Nabi Yeremia. Tuhan menggerakkan hati Ebed-Melek, orang Ethiopia. Ia seorang sida-sida atau pegawai tinggi yang tinggal di istana raja. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi, pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya seperti ini, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dan dari perigi itu sebelum ia mati." Lalu Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia yang di dalam perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Haleluya! Tuhan pasti menolong hamba-hambanya. Tuhan yang telah berjanji menyertai Nabi Yeremia. Tuhan juga yang telah menepati janji-janjinya. Yeremia ditolong Tuhan. Tapi bagaimana dengan Raja Zedekia beserta para pegawainya dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan juga yang tidak mau bertobat? Lihatlah, ini yang terjadi dengan Raja Zedekia. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka
dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap Raja Zedekia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Dalam Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini kita belajar mengerti dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai kita semua, sama seperti Tuhan menolong dan menyertai Nabi Yeremia. Apa yang sedang terjadi denganmu hari-hari ini? Kita tidak sampai mengalami seperti apa yang dialami Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan yang sama yang menolong Nabi Yeremia juga akan menolong kita semua hari-hari ini. Apakah adik-adik percaya? Mari ambil sikap dan keputusan yang tepat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, bukan kepada orang lain. Ingatkan kepada mama papa kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus yang menolong kita dalam masa-masa seperti sekarang ini. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti minta pertolongan Tuhan atas bangsa kita, kota kita, keluarga kita, sekolah kita, atas pekerjaan papa mama kita, teman-teman kita. Mari berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami datangnya hanya dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, ajari kami selalu Tuhan, agar kami tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kami. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami boleh mendapat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus, meskipun kami masih anak kecil Tuhan, pakai kami juga Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan kepada mama papa, kepada opa oma kami, kakak, adik-adik, bahkan teman-teman dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta